Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fegaran Saputra Wahab, NIM 2019-310674. Saya akan menjelaskan tentang produk, service, and branding strategi. Yang pertama, produk. Semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memasukkan suatu keinginan atau kebutuhan. Jasa. Semua kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak-pihak lain yang pada dasarnya tak terwujud atau intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Berikut manfaat inti. Pertama, fitur, desain, kemasan, tingkat kualitas, nama merek, produk aktual, produk tambahan, pelayanan purna jual, jaminan, instalasi, pengiriman, dan penilaian. Selanjutnya adalah klasifikasi produk dan jasa. Pertama, produk konsumen. Produk kebutuhan sehari-hari atau convenience product. Produk konsumen yang biasanya sering dan segera dibeli pelanggan dengan usaha pembandingan dan pembeli yang minimum. Contohnya pada Indomie, teh botol sos, dan kecap, dan saus sambal. Selanjutnya adalah klasifikasi produk dan jasa. Pertama, produk konsumen. Produk belanja atau shopping product. Barang konsumen di mana pelanggan dalam proses pemilihan dan pembelian secara karakteristik membandingkan produk tersebut berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Contohnya kemeja. Selanjutnya adalah klasifikasi produk dan jasa. Pertama, produk konsumen. Produk khusus specialty product. Produk konsumen dengan karakteristik unik atau identitas merek di mana sekelompok pembeli signifikan bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Contohnya rumah atau mobil. Selanjutnya adalah klasifikasi produk dan jasa. Yang pertama, produk konsumen. Produk yang tak dicari atau unsought product. Produk konsumen yang tidak dikenal konsumen atau mungkin dikenal konsumen tetapi biasanya konsumen tidak pernah berpikir untuk membelinya. Contohnya pada minuman kaleng atau obat-obatan. Selanjutnya adalah klasifikasi produk dan jasa. Produk industri. Produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Contohnya pasir atau batu. Klasifikasi produk dan jasa. Organisasi, orang, tempat, dan ide. Pemasaran organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan pemeliharaan atau mengubah sikap dan perilaku pelanggan. Sasaran terhadap organisasi atau organisasi laba maupun nirlaba. Contoh, gereja, masjid, dan lain-lain. Berikutnya adalah klasifikasi produk dan jasa. Organisasi orang, tempat, dan ide. Pemasaran orang. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau perilaku terhadap orang tertentu. Contoh, memakai nama atau gambar orang terkenal untuk membantu menjual produk mereka. Selanjutnya adalah organisasi orang, tempat, dan ide. Pemasaran tempat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan pemeliharaan atau mengubah sikap atau perilaku terhadap tempat tertentu. Contoh, Malaysia, Truli, East Asia, Bali, Pulau Dewata, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 2019-310762 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tentang keputusan produk dan jasa yang terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama ada keputusan produk dan jasa individual, yang kedua ada keputusan lini produk, dan yang ketiga ada keputusan bauran produk. Nah, yang pertama tadi kan ada keputusan produk dan jasa individual. Nah, ini didukung oleh beberapa komponen, di antaranya itu ada atribut produk, juga terdiri dari beberapa komposisi di dalamnya. Untuk atribut produk sendiri itu ada kualitas produk. Nah, kualitas produk dan jasa ini ternyata sangat bergantung terhadap hasil kualitas produk itu sendiri
untuk bisa memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu ada fitur produk. Nah, fitur produk merupakan hal yang ditawarkan oleh produk itu sendiri agar mampu menarik minat daripada konsumen. Nah, jadi semakin banyak fitur yang ditawarkan dari suatu produk atau jasa, maka angka minat dari konsumen itu sendiri akan ikut naik juga. Ya, selanjutnya adalah gaya dan desain produk. Pada intinya desain itu harus lebih diperhatikan daripada gaya, karena desain itu lebih besar daripada gaya itu sendiri. Gaya suatu waktu bisa saja terkesan bosan dan monoton, tetapi desain ini dibilang lebih besar daripada gaya karena ia merupakan pondasi daripada gaya yang mencakup aspek yang lebih besar. Komponen berikutnya adalah penetapan merek. Nah, gunanya merek di sini sebagai pembeda dari satu produk atau jasa dengan para pesaingnya yang lain. Maupun jenisnya sama atau berbeda, tapi ini merupakan identitas dari sebuah produk atau jasa itu sendiri yang terdiri dari nama, logo, warna, slogan, dan lainnya yang menarik dan unik. Juga itu membantu untuk memudahkan agar customer selalu mengingat produk ini. Nah, itu gunanya merek agar tidak tertukarnya dari satu jenis produk dan jasa yang begitu banyak yang sama yang beragam, agar bisa dibedakan dengan merek ini tadi. Komponen selanjutnya yakni adalah kemasan. Kemasan sendiri pengertian dasarnya adalah wadah atau pembungkus dari sebuah produk itu. Selain berfungsi sebagai pembungkus, kemasan juga dapat menentukan daya tarik dari konsumen. Terlepas itu produk yang sama, tetapi wadah atau cara pengemasannya berbeda. Bisa kita ambil contoh dari pasta gigi anak-anak. Pasta gigi anak-anak dengan kemasan yang penuh dengan gambar hewan, tumbuhan, dan juga beraneka ragam warna, maka akan lebih banyak diminati dibandingkan dengan pasta gigi dengan kemasan yang biasa-biasa saja. Kemudian fungsi lain dari kemasan itu juga bisa untuk meningkatkan value dari sebuah produk atau jasa itu sendiri. Seperti kita ambil contoh, keripik pisang yang dibungkus dengan plastik bening tentu tidak semenarik dari keripik pisang yang dibungkus dengan wadah yang penuh desain serta dengan cara yang unik. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah komponen tentang label atau pelabelan. Nah, di sini label itu sendiri berfungsi sebagai penanda atau penunjuk terhadap produk atau merek itu sendiri, juga menggambarkan tentang produk itu sendiri, seperti siapa pembuatnya, di mana proses pembuatannya, kapan proses pembuatannya, kapan tanggal expire-nya, kemudian ada komposisi, juga menunjukkan apa itu yang dijual dari produk itu, dijelaskan di label ini juga, seperti itu. Nah, komponen yang terakhir ada jasa pendukung produk. Nah, ini merupakan tambahan di luar dari bagian utama produksi atau pemasaran. Contohnya seperti produk baju atau kaos. Nah, jasa pendukungnya adalah nomor telepon perusahaan itu sendiri, juga jasa pengiriman, serta internet seperti Instagram dan Facebook yang dapat membantu atau mewadahi dari promosinya produk tersebut. Ya, untuk bagian berikutnya nomor 2 itu ada keputusan lini produk. Nah, keputusan lini produk ini memiliki hubungan erat antara satu dan lainnya yang saling terkait, yakni karena mereka itu memiliki isi produk yang sama, maksudnya jenisnya itu sama, juga dipasarkan kepada orang yang sama, dijual kepada gerai yang sama, dan juga memiliki kisaran harga yang sama. Kita ambil contoh seperti susu UHT yang dijual di Alfamart. Juga ada merek-merek lainnya dengan kisaran harga yang sama, sekitar 20 ribuan, juga dijual kepada orang yang sama seperti kaum muda dan juga penjual minuman yang memiliki bahan dasar dari susu tersebut. Seperti itu. Nah, bagian yang terakhir itu adalah bauran produk yang memiliki keterkaitan dengan lini produk, karena di dalamnya terdapat sebuah perusahaan besar yang mencakup di bawahnya banyak sekali produk dan merek yang beraneka ragam di bawah satu kesatuan dari
perusahaan besar tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatima Resestri Levante Mariono dengan NIM 2019 310 740. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan merek. Merek adalah elemen penting dalam hubungan perusahaan dengan konsumen. Merek tidak hanya sekedar nama maupun lambang, namun juga merepresentasikan pikiran dan perasaan konsumen terhadap suatu produk. Merek yang kuat dapat dilihat dari ekuitas yang tinggi. Ekuitas merek merupakan pengaruh diferensial positif jika pelanggan mengetahui nama merek tersebut. Unit merek ini dapat dilihat dari seberapa jauh pelanggan tersebut mau mengeluarkan biaya yang lebih untuk mendapatkan merek tersebut. Dalam strategi penetapan merek ini terdapat dua hal, yaitu melakukan keputusan strategi penetapan merek dan melakukan pengelolaan untuk merek itu. Untuk strategi penetapan merek ini terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada positioning merek, ada pemilihan nama merek, ada sponsor merek, dan keempat pengembangan merek. Untuk positioning merek itu terdapat 3 yang meliputi, yaitu ada atribut, manfaat, kepercayaan, dan nilai. Untuk atribut, bagaimana kita memberikan pandangan baru bagi masyarakat. Contohnya, teh biasanya diminum di pagi hari, malam hari, maupun sore hari. Namun kita bisa memberikan pandangan baru kepada masyarakat bahwa teh tidak hanya diminum pada saat waktu tertentu saja, namun bisa diminum di mana saja dan kapan saja. Contohnya, sudah ada teh yang berbentuk kemasan, baik itu kemasan teh kotak maupun teh botol. Kemudian yang kedua ada manfaat, bagaimana merek ini memberikan manfaat secara langsung terhadap suatu produk itu. Dan yang ketiga ada kepercayaan dan nilai, dan bagaimana merek ini memberikan kepercayaan kepada konsumen dan memberikan nilai yang positif bagi konsumen untuk suatu merek tersebut. Selanjutnya ada namanya pemilihan nama merek. Dalam melakukan pemilihan nama merek ini harus diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, nama merek harus mudah diucapkan dan juga mudah untuk diingat. Kemudian yang kedua, nama merek secara langsung memberikan manfaat dan kualitas produk itu sendiri. Yang ketiga, nama merek berbeda dengan yang lain. Yang keempat, nama merek dapat diperluaskan. Dan yang kelima, nama merek dapat diterjemahkan secara mudah ke bahasa asing. Selanjutnya yaitu sponsor merek. Terdapat 4 hal, yaitu ada merek produsen, merek pribadi, lisensi, dan juga SEO branding. Maksudnya yaitu yang pertama, produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat menjual kepada penjual perantara yang menggunakan nama merek pribadi kepada produknya. Merek pribadi ini maksudnya yaitu merek yang diciptakan dan dimiliki oleh pengecer untuk suatu produk atau jasa. Selanjutnya yaitu produsen dapat memasarkan sebagai merek lisensi. Dan yang keempat, SEO branding, yaitu maksudnya perusahaan dapat menggabungkan kekuatannya dan melakukan SEO branding. Maksud dari SEO branding sendiri yaitu adanya merek terkenal dari 2 perusahaan yang berbeda untuk produk yang sama. Selanjutnya yaitu pengembangan merek. Pengembangan merek ini juga meliputi 4 hal, yaitu ada perluasan lini, ada perluasan merek, ada multi merek, dan ada merek baru. Maksud dari perluasan ini yaitu memperluas nama merek menjadi bentuk, ukuran, warna, dan rasa yang baru terhadap kategori yang sudah ada. Contohnya, Fanta sudah ada warna baru dan rasa baru, seperti ada yang warna kuning dan ada yang warna merah. Kemudian yang kedua yaitu ada perluasan merek. Maksudnya perluasan merek yaitu memperluas nama merek menjadi kategori baru. Contohnya Cushion Baby, dia tidak hanya memproduksi sabun, namun dia juga ada sampo dan juga ada minyak dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada namanya multi merek. Maksudnya yaitu perusahaan menambahkan merek baru namun masih dalam kategori yang sama. Kemudian yang keempat yaitu ada merek baru. Maksud dari merek baru ini yaitu kesadaran dari perusahaan bahwa seiring dengan berjalannya waktu merek ini akan melemah, sehingga perusahaan perlu untuk membuat merek baru dalam suatu produk. Tadi tentang penjelasan keputusan strategi penetapan merek. Kemudian kita berlanjut tentang bagaimana cara pengelolaan merek itu sendiri, yaitu yang pertama, positioning harus terus dikomunikasikan dengan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan membentuk tim manajemen untuk mengelola merek utama dan
mempertahankan dan melindungi citra, asosiasi, dan kualitas merek itu sendiri, serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak merek itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perusahaan harus terus-menerus melakukan pengauditan tentang kelebihan dan kelemahan merek tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Selin Cecilia Pardosi, NIM 2019-310752. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai materi kita pada hari ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran jasa dan bagaimana strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Kita masuk pada yang pertama, pemasaran jasa. Nah, rekan-rekan, jasa sendiri memiliki karakteristik atau ciri. Lalu apa saja sih ciri dari jasa tersebut? Yang pertama yaitu dapat musnah. Artinya, jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan kemudian. Kemudian, ciri yang kedua yaitu tidak terpisahkan. Artinya, jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya. Yang ketiga, jasa tidak berwujud. Artinya, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibaui sebelum membeli. Dan yang terakhir, jasa adalah variabilitas. Artinya yaitu kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakannya dan kapan, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Nah, rekan-rekan, perusahaan jasa harus mengetahui dan memahami dengan yang namanya rantai laba jasa atau service profit chain. Nah, rantai laba jasa ini adalah suatu rantai yang menghubungkan antara laba yang diperoleh oleh perusahaan jasa dengan karyawan dan tentunya kepuasan pelanggan. Nah, ada 5 hubungan dalam rantai laba jasa ini. Apa saja? Yang pertama, kualitas jasa internal. Pemilihan karyawan yang bagus serta pelatihan yang diadakan. Kemudian juga ada lingkungan kerja yang berkualitas dan dukungan yang kuat bagi karyawan yang berurusan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu karyawan jasa yang puas dan produktif. Artinya karyawan yang lebih puas, setia, dan bekerja keras sehingga menghasilkan profit bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai jasa yang lebih besar. Artinya kreasi nilai pelanggan dan penghantaran jasa yang lebih efektif dan efisien yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemudian hubungan yang keempat yaitu pelanggan yang puas dan setia. Artinya pelanggan puas yang tetap setia, kemudian selalu mengulangi pembelian dan memberitahu kepada pelanggan lain bahwa jasa yang kita sediakan itu bagus sehingga akan menghasilkan profit atau laba bagi perusahaan jasa ini sendiri. Kemudian hubungan yang kelima yaitu laba dan pertumbuhan jasa yang sehat, artinya kinerja perusahaan jasa yang bagus. Nah, rekan-rekan, di sini ada juga yang disebut pemasaran internal dan pemasaran interaktif. Apa sih itu pemasaran internal? Pemasaran internal mengorientasi dan memotivasi karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan dan orang-orang jasa pendukung untuk bekerja sebagai tim guna memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan pemasaran interaktif? Nah, pemasaran interaktif melatih karyawan dalam seni berinteraksi dengan orang-orang, berinteraksi dengan pelanggan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, rekan-rekan, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian, saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua.